Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah lagi di minggu yang baru, bulan yang baru. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Oleh karena itu layak untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu.
kasih untuk hidup yang Engkau berikan kepada kami sampai malam hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu. Oleh karena itu layak kami naikkan segala kemuliaan. Glory bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji Tuhan, bersorak lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan membawa pujian kita. Gloria. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, gloria. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari kita lambaikan tangan kita. Gloria, haleluya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, bagi Sang Raja. Mari kita terus bernyanyi glory bagi Dia. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan dan nyanyi. Menyembah Dia, amin. Kita
sukacita, bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, haleluya, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita serukan, Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan dan nyanyi. Saat kita memuji Tuhan, kita akan merasa bahagia. Amin. Merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, Mari rayakan dan nyanyi. mari serukan, Mari serukan dan nyanyi. haleluya. Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, Dia Tuhan, Sang Raja, pengharapan kita semua. Haleluya, kasih-Nya menyelamatkan kita, karya salibnya menghidupkan kita. Puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur buat karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Engkau sumber pengharapan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkau pengharapan kami Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau yang
melakukan mujizatmu karena salibnya, salibmu. Mari kita taruh tangan kanan kita di dada kita masing-masing. Amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih buat korbanmu. Terima kasih buat salibmu. Melakukan mujizatmu karena salibmu. Salibmu ku menang, karena yang berkuasa melakukan mujizatmu Mari kita angkat kedua tangan kita menyembah, memuji. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Yesus juru selamat, Yesus Tuhan yang sudah mati di kayu salib, Yesus yang menebus kami manusia. Haleluya. 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 Kuralamaya sikiara lamaya lakualamaya. Turunkan tangan saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, malam ini kami bersyukur lagi di hari Minggu pertama di bulan yang baru lagi ini Tuhan. Ini anugerah Tuhan bagi kami, sehingga kami bisa ada sebagaimana yang kami ada. Meskipun pelayanan kami masih lewat online, tapi kami percaya Tuhan hadir dan tetap hadir dan akan hadir lagi di rumah seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih berbicara kepada kami lewat firman Allah, dan kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam untuk kita semuanya. Kita bersyukur sebab malam ini Tuhan masih melawat kita. Malam ini Tuhan masih bekerja di antara kita, dan malam ini Tuhan sedang beracara dengan kita. Tuhan sedang melawat kita. Puji Tuhan. Malam ini saya akan berkhotbah dengan judul Sakius berubah sebab jumpa Yesus. Sakius berubah sebab jumpa Yesus. Saya akan bacakan Injil Lukas pasal 19, Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, perikop yang dicetak tebal, Sakeus. Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ.
Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sakeus berubah sebab jumpa Yesus. Saya tambahkan 2 Korintus pasal 5, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sebab sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, orang itu akan mengalami pengalaman baru. Nah, oke, kita melihat di sini Sakeus berjumpa dengan Yesus itu ketika Sakeus berusaha memanjat pohon ara. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam sejarahnya, latar belakangnya, pohon ara yang dimaksudkan di sini adalah pohon ara yang lebih tinggi. Buahnya lebih kecil, tapi buahnya tidak enak. Dan inilah pohon ara yang dipanjat oleh Sakeus. Berbeda dengan pohon ara jenis yang lain, yang bahasa aslinya itu disebut fig. Itu bentuknya ya, atau postur pohonnya itu lebih pendek dibandingkan pohon yang tadi Sakeus naik. Ya. Dan buahnya itu lebih besar. Dan juga rasanya lebih enak dibandingkan jenis pohon ara yang tadi dipanjat oleh Sakeus. Jadi, nah pohon jenis yang kedua yang saya maksudkan ini adalah pohon ara jenisnya yang sama yang pernah dikutuk oleh Yesus. Jadi Yesus pernah mengutuk pohon ara, jenisnya ini berbeda dengan jenis pohon ara yang dipanjat oleh Sakeus. Dan sekarang kita mau belajar siapa Sakeus ini. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, hanya Injil Lukas yang menulis. Hanya Lukas yang menulis kisah Sakeus. Matius, Markus, Yohanes tidak menulis tentang Sakeus. Dan kalau saudara perhatikan, Sakeus ini seorang pemungut cukai di Jeriko. Jadi pada masa pemerintahan Roma, orang Yahudi itu harus bayar pajak kepada Kaisar Roma. Dan kalau kita perhatikan, Sakeus ini adalah orang Yahudi. Dan kalau saudara perhatikan, Sakeus ini oleh orang Yahudi itu dianggap berkhianat. Sebab Sakeus ini orang Yahudi tetapi ngikutin pemerintahan Roma. Jadi dianggap mengkhianati orang Yahudi. Mengkhianati bangsanya. Karena apa? Karena Sakeus ini kerja pada pemerintahan Roma. Yang notabene Roma itu menjajah orang Yahudi waktu itu. Dan kalau saudara perhatikan, Sakeus ini
pada masa itu jadi pemungut cukai. Suka korupsi atau sebagai seorang koruptor lagi. Ya. Jadi kalau dia menarik pajak biasanya ditetapkan lebih tinggi. Ya. Biasanya menarik pajak lebih daripada yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga banyak orang tidak senang kepada Sakius ini. Dan hampir kebanyakan pemungut cukai yang lain juga pemungut pajak. Orang Yahudi tidak suka. Orang Yahudi membencinya. Coba saudara lihat Injil Lukas ayat emas kita tadi. Lukas 19 ayat 3 sampai 4. Saya baca ulang. Lukas 19 ayat 3 dan 4. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi ia berlari dan panjat pohon ara tujuannya agar dapat lihat Yesus. Dan ayat ini mencatat postur tubuh Sakius itu kebetulan pendek. Jadi dengan ukuran tubuh yang pendek, ya. Dan kalau saudara perhatikan, apalagi dihubungkan dengan banyak orang benci kepada Sakius. Sebab Sakius ini suka menarik pajak melebihi dari yang seharusnya. Dan dia dianggap berkhianat kepada orang Yahudi. Jadi sepertinya Sakius tidak ada peluang untuk berjumpa dengan Yesus. Semua orang cuek, semua orang masa bodoh terhadap Sakius. Nah kalau saudara perhatikan, tak mungkin rasanya Sakius ini untuk bersaing dengan kerumunan orang banyak. Ya. Jadi tidak akan ada orang yang memberi jalan, pasti. Sebab orang suka cuek terhadap Sakius, masa bodoh, tidak senang orang kepada Sakius. Jadi kalau saudara perhatikan, sepertinya Sakius berkata, buat apa aku harus bersusah payah? Ya, makanya dia berusaha memanjat pohon. Prinsip Sakius lebih baik memanjat pohon, meskipun risikonya malu. Apalagi misalnya kalau terjatuh dari pohon itu. Sebab dia kan bukan orang yang suka kerja pohon ara. Dia orang kantoran, dia penagih pajak. Ya. Dan kalau saudara perhatikan, tapi komitmen dan semangatnya, yang penting bisa melihat Yesus. Mau resiko jatuh kek, mau resiko malu kek, tidak peduli. Tapi yang penting jumpa Yesus. Ya, ini mungkin yang saya bisa tangkap yang ada di pikiran dan hati Sakius. Nah, sekarang kita melihat bagian yang berikut ya. Yesus di sini yang berinisiatif. Dan kalau saudara hubungkan dengan kitab Kejadian, ketika Adam jatuh dalam dosa, yang berinisiatif itu Allah. Adam, di manakah engkau berada? Bukan Adam air, ya. Tapi Adam, di mana engkau berada? Dan kalau saudara perhatikan, yang berinisiatif itu adalah Adam lebih dulu. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan sekarang bagian berikutnya atau bagian yang kedua, Yesus yang berinisiatif. Ya. Jadi Yesus berinisiatif. Jadi dalam perjumpaannya, Yesuslah yang lebih dahulu ambil inisiatif. Dan kalau saudara perhatikan, Yesus lebih dahulu buka pembicaraan dengan Sakius. Jadi Yesus yang memulai. Sakius memang memanjat pohon, tapi Sakius diam. Yesus yang memulai menyapa Sakius. Yesus yang memulai buka pembicaraan. Nah, kalau saudara perhatikan, ini ciri khas Allah yang penuh dengan kasih. Kayak
saudara perhatikan kitab Kejadian, ketika Adam jatuh dalam dosa, Allah yang berinisiatif, ya. Dan Allah katakan, Adam, Adam, di mana engkau berada? Jadi kalau saudara perhatikan, ini ciri khas atau ciri cinta, ciri kasih. Jadi Allah itu penuh dengan kasih. Jadi Allah yang berinisiatif, ya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib. Dia cari orang berdosa. Siapa yang mau percaya kepada dia, selamat. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, sekarang kita mau belajar supaya kita alami perjumpaan dengan Yesus. Supaya kita juga mengalami perubahan seperti Sakius mengalami perubahan. Tadi kita baca 2 ayat yang pertama. Di Korintus dikatakan, dengan berjumpa dengan Yesus, kita mengalami perubahan. Nah, coba kita mau belajar dari Injil Lukas ini, saudara-saudara, yang Yesus lakukan. Nah, ini bagian yang ketiga. Yang pertama, Yesus berhenti. Coba lihat ayat 5. Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi ketika Yesus sampai ke tempat itu, jadi tadinya Yesus itu jalan sambil mengajar dan begitu banyak orang berkerumun mengikuti Yesus. Tapi ketika Yesus lihat ke atas, ada seseorang, dia berhenti. Ya. Jadi dia berhenti. Yesus ada di bawah pohon, arah di mana Sakius memanjatnya. Nah, ini yang pertama. Ini ciri khas Allah. Karakter Allah yang luar biasa terhadap kita manusia yang berdosa. Allah itu sangat care. Allah sangat perhatian. Saya hubungkan dengan Injil Lukas 12. Lukas 12 ayat 7. 12 ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi Yesus berhenti di bawah pohon tempat Sakius memanjat. Dia perhatikan Sakius. Dan kalau saudara perhatikan, Lukas 12 ayat 7 mencatat bahwa Allah sangat care. Rambut di kepala kita pun Allah hitungnya. Kita sendiri yang punya rambut nggak pernah menghitung rambut yang rontok ke bawah. Apalagi seusia saya ini yang umurnya sudah 60 tahun ke atas. Tiap kali bersisir rambutnya rontok. Saya tidak pernah menghitungnya. Tapi urusan yang paling sepele, urusan yang detail, Allah itu care. Allah itu perhatian terhadap kita. Ya. Maka dari itu seharusnya orang yang percaya kepada Yesus itu harus sungguh-sungguh kepada Yesus. Dan tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa khawatir. Jangan-jangan Yesus tidak perhatikan masalahku. Sebab dia sangat care. Yang kedua, kalau saudara perhatikan, saya balik lagi ke Injil Lukas pasal 19 tadi. Injil Lukas pasal 19 tadi, saya baca ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Jadi yang pertama, Yesus berhenti. Yang kedua, ketika dia berhenti, dia melihat ke atas. Sebenarnya Yesus melihat, seharusnya Yesus melihat orang banyak itu yang tingginya, posisinya sama dengan Yesus. Seharusnya Yesus tidak perlu memandang ke tempat lain. Sebab orang lain itu sedang mendengar dan memperhatikan Yesus. Tapi Yesus waktu itu dia ambil waktu untuk memandang Sakius, melihat ke atas.
Nah, ini ada satu pelajaran bagi kita. Sementara orang pandang rendah Sakius, sementara orang meremehkan Sakius, sementara orang tidak suka sama Sakius, justru Yesus yang melihat kepada Sakius. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, ya. Saat mata Yesus menatap Sakius, saudara-saudara, bukan tatapan benci. Dia menatap Sakius bukan tatapan menuduh, hei penarik pajak, koruptor. Tidak. Sementara banyak orang menuding, menghakimi kesalahan orang lain. Tapi Yesus justru memandang Sakius. Jadi kalau saudara perhatikan, seperti biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi, menatap Sakius dengan penuh kebencian, sakit hati, dendam, marah, protes. Tetapi Yesus berbeda. Tatapan mata Yesus adalah tatapan penuh dengan cinta. Amin. Penuh dengan kasih, ya. Apapun yang terjadi, bagaimanapun persoalan, seberat, sesakit, separah apapun yang sedang saudara hadapi, ketika saudara datang kepada Yesus, Yesus menatap kita, dia tidak menghakimi kita, dia tidak menyalahkan kita, tapi dia mengasihi kita. Saya bacakan Kisah Rasul pasal 7 ayat 5. Kisah Rasul pasal 7 ayat 5. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak, tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah janji Allah kepada Abraham, ya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan sekarang yang ketiga, ya. Jadi ketika Yesus berjalan di bawah pohon ara itu, dia berhenti, ya. Dan kalau saudara perhatikan, dia melihat. Nah, sekarang yang ketiga, Yesus memanggil. Dia berkata, Sakius, turun, aku mau menumpang di rumahmu. Ya. Saudara tahu, biasanya orang tidak pernah panggil, hei Pak Sakius, atau hei Bro Sakius. Ya. Tapi biasanya orang, hei pemungut cukai, dengan tekanan benci, nggak suka. Hei pemungut cukai. Tapi Yesus tidak panggil Sakius, hei pemungut cukai, turun. Tapi justru Yesus memanggil, menyebut namanya, Sakius, turun. Ya. Jadi artinya di depan banyak orang, nama Sakius itu disebut dengan lantang. Di depan banyak orang, Yesus dengan ekspresinya penuh dengan cinta. Sepertinya dia memeluk Sakius, menyayang, mengasihi Sakius. Justru Yesus memang datang ke dunia mencari orang yang berdosa. Oke, saya hubungkan dengan kitab Keluaran pasal 28 ayat 9 sampai 11. Keluaran 28 ayat 9 dan 11. Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirnya nama para anak Israel pada permata itu. Ayat 11, seperti buatan seorang pengasah permata, diukirkan seperti materai. Demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel. Dililit dengan ikat emas harus kau buat permata itu. Nah, kalau saudara perhatikan seperti kitab Keluaran tadi, ya. Nama itu penting, nama itu diukirkan kepada permata itu. Dan saudara-saudara,
memang sepantasnya lah kalau kita nyapa orang, jangan hey, hey, hey. Ya. Saudara-saudara, orang yang mengenal seseorang, dia akan menyebut namanya. Dan kalau orang itu disapa, disebut namanya, berarti orang ini mengenal secara pribadi. Dan biasanya kalau kita berjumpa dengan seseorang dan kita ragu dengan orang itu, tapi orang itu menyebut, "Hei, Pak Samuel." Oh, dia tahu persis siapa saya. Dan saya mulai tidak ragu lagi. So, dia menyebut nama saya. Yesus juga memanggil dan menyebut, "Sakius, Sakius, turun, aku mau menumpang di rumahmu." Jadi namanya disebut. Saudara tidak perlu takut, nama kita terukir dalam buku kehidupan sorga. Amin. Untuk itu mari kita tetap setia, tetap mengasihi Yesus. Banyak orang habis sepah, habis manis, sepah dibuang. Ya, habis manis, sepah dibuang. Kalau kita masih banyak uang, banyak orang dekat dengan kita. Tapi ketika habis uang kita, semua orang meninggalkan kita. Orang tidak menyebut kita lagi sebagai kawan. Orang melupakan kita. Tapi Yesus memanggil dan menyebut nama Sakius. Dan sebelumnya Yesus tidak pernah kenalan sama Sakius ini. Oke, sekarang nomor 4. Kalau kita perhatikan ya, yang menarik di sini. Yesus meminta, "Sakius turun, aku mau menumpang di rumahmu." Jadi Yesus yang berinisiatif, Yesus yang memulai. Yesus bukan sekedar mau berteman. Ya. Yesus bukan sekedar menyapa Sakius. Dan kalau saudara perhatikan orang-orang Yahudi waktu itu, jangankan berteman, berbicara saja orang segan kepada Sakius ini. Tapi menarik, justru Yesus meminta kepada Sakius, "Turun, aku mau menumpang di rumahmu." Saya baca ulang Injil Lukas pasal 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Jadi saudara-saudara, ini luar biasa. Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mulia, ya, memilih mau tinggal di rumah Sakius, yang dimana semua orang tidak suka pergi ke rumah Sakius, tidak suka lihat Sakius, tidak suka menyebut nama Sakius, sebab rumah Sakius ini rumahnya pendosa. Apalagi orang Yahudi dengan agamanya yang begitu fanatik, ya, yang begitu eksklusif dan menganggap Sakius ini orang berdosa. Sebab dia suka tarik pajak melampaui ketetapan pada waktu itu. Jadi sementara orang banyak menganggap Sakius najis, ya, bahkan tak satupun orang mau menginjakkan kakinya masuk ke rumah Sakius. Tapi justru Yesus masuk ke rumah Sakius. Nah, saudara-saudara, saya lihat di buku pintar, dalam bahasa Yunani itu sebenarnya diterjemahkan dengan Yesus benar-benar bermalam. Jadi Yesus bukan sekedar minum kopi, minum teh, minum anggur, makan roti, sekedar masuk rumah Sakius, tapi Yesus benar-benar tinggal, benar-benar bermalam. Jadi Yesus tidak tinggal sementara waktu secara fisik, tetapi yang lebih menarik secara rohani, Yesus mau tinggal secara permanen di dalam hati Sakius. Ada lagu bahasa Inggris, "Come to my heart," ya. "Come to my heart, Lord Jesus," ya. Datang tinggal, ya. Bukan sekedar masuk di hati, tapi engkau memimpin, engkau menjadi raja, engkau bertahta di hatiku.
Dan kalau saudara perhatikan, saudara-saudara, di dalam ayat-ayat ini, sekarang kita mau belajar bagian yang terakhir, perubahan Sakius. Kalau saudara ingin mengalami pengalaman seperti Sakius, yang mengalami perubahan total, ya, yang mengalami recovery hidup. Nah, hari-hari ini banyak orang sedang mengalami krisis, entah jasmani, entah bisnis, entah usaha, entah rohani, entah keluarga. Tapi Sakius mengalami recovery, Sakius mengalami pemulihan hidup. Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Sakius? Yang pertama, coba saudara lihat Lukas 19 ayat 8. Injil Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan. Jadi setelah Yesus masuk di rumah Sakius, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Aduh, luar biasa Sakius ini. Orang ini jujur, saudara-saudara. Jadi orang ini jujur. Dia terbuka terhadap dirinya. Dan dia jujur terbuka kepada keluarganya. Dan dia juga terbuka kepada orang lain. Dia terbuka kepada Yesus. Dan dia katakan, dan sekiranya apa yang pernah kutipu, aku akan kembalikan. Ya, wow, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, Sakius sedang melakukan sesuatu. Dan kalau saudara perhatikan poin yang pertama, Sakius itu jujur. Saya tidak tahu apapun jalan buntu, masalah, pergumulan yang saudara sedang hadapi. Asal saudara mau datang dengan hati yang jujur. Ya. Dan kalau saudara perhatikan, nama Sakius ini dalam bahasa aslinya saudara-saudara, Sakaios, ya, atau jadi bahasa Inggris Sakaius, saudara-saudara, itu dalam bahasa Ibrani dipanggil Zaki, ya, atau Tasai dalam bahasa Aram. Itu artinya saudara-saudara, nama Sakius itu murni dan saleh katanya. Nama Sakius itu murni dan saleh. Nah, kayaknya jarang orang di Indonesia pakai nama Sakius. Kecuali sebab orangnya itu pendek, baru ganti nama, dia ganti nama Sakeus, ya. Saudara-saudara, tapi arti nama Sakius yang murni dan yang soleh, ya. Dia jujur, ya. Dia jujur. Saya mau buktikan kesalehan Sakius ini. Saudara lihat, dia minta maaf, menarik ini. Dia minta maaf. Nada yang diucapkan Sakius kepada Yesus. Saya baca ulang ayat 8 tadi, Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Hatinya tulus, ya. Apa yang pernah dia tipu, dia mau kembalikan, ya. Ya, kita suka berpikir kita gampang mudah saja tipu orang. Setelah itu minta ampun sama Tuhan, selesai. Kita tidak pernah mengembalikan, ya. Kita gampang saja nyakitin orang lain, tapi kita tidak pernah minta maaf. Cuman datang kepada Yesus, aku banyak berdosa menyakitin orang lain, tapi kita tidak pernah menyelesaikan. Rasa sakit hati orang lain bisa dibayangkan. Nah, saudara-saudara, seperti kita juga tidak mau disakitin oleh orang lain. Kenapa kita harus menyakitin orang lain? Nah, kalau kita perhatikan, menarik sekali. Poin yang ketiga, Sakius ini suka memberi, suka berkorban. Wah, ini perubahannya, ini perubahan radikal. Saudara coba bayangkan, buat matematika. Semua orang yang pernah kutipu, setengahnya ini aku akan hartaku ini mau aku ganti. Semua orang yang aku tipu, aku ganti. Ya. Dan kalau setengahnya katanya, sisanya itu
Setelah kembalikan semua uang orang-orang yang ditipu itu, setengahnya itu akan kuberikan kepada orang lain. Dan orang yang ditipu itu akan dikembalikan 4 kali lipat katanya. Jadi kalau ditipu 1 juta, dikembalikan 4 juta. Semua dibayarkan dan sisanya itu dikorbankan kepada orang lain. Nah, saudara bisa bayangkan, berarti Sakius langsung menjadi atau berstatus orang miskin. Habis. Loh, ini seharusnya yang dialami oleh orang Kristen. Ada satu perubahan yang luar biasa. Ya, ada perubahan. Tidak apa-apa, saudara mulai miskin dengan Yesus. Sangat mungkin saudara akan diberkati. Tapi daripada saudara mulai dengan kaya tanpa Yesus, ya, saudara-saudara, minoritas plus Yesus sama dengan mayoritas. Mayoritas banyak, besar, hebat, kaya tanpa Yesus jadi minoritas. Saudara-saudara, yang membuat hidup kita punya nilai tambah itu adalah Yesus yang berkarya dalam hidup kita. Nah, kalau saudara perhatikan yang keempat atau yang terakhir, saudara-saudara, ayat ini katakan, aku dan seisi keluargaku, ya. Saudara-saudara, Yesus bilang, kamu dan seisi keluargamu selamat katanya. Lukas 19 ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi seluruh keluarga Sakius ini selamat kata Yesus. Ada komandan penjara di Filipi itu juga mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui pelayanan rasul-rasul yang di penjara waktu itu. Tapi ayat itu katakan, engkau dan seisi keluargamu. Jadi kalau saudara perhatikan, berarti Sakius ini cerita tentang Yesus kepada istrinya, kepada anaknya. Apalagi Yesus tinggal dan mau bermalam di rumah Sakius. Berarti Sakius memperkenalkan siapa Yesus. Nah ini suami-suami, bapak-bapak, orang-orang tua, kepala-kepala rumah tangga punya tanggung jawab untuk bersaksi, untuk menyelamatkan keluargamu. Nabi Nuh dan keluarganya masuk dalam bahtera. Tapi kalau saudara baca Lukas pasal 16, ya, Lukas pasal 16 ayat 24 sampai 28. 24 sampai 28. Kalau saudara perhatikan, itu ada orang kaya dan Lazarus yang miskin. Jadi sebagai paradoks, sebagai perbandingan. Ada orang kaya tapi tidak ada namanya. Tapi jahat, pelit selama di dunia. Sakius miskin, tapi dia tidak mau nipu, dia tidak mau mencuri. Dan sama-sama mati. Sakius ada di pangkuan Bapak Abraham. Orang kaya ini masuk neraka. Si kaya ini dasar kaya biasa memerintah. Pak Abraham, tolong suruh Sakius bawa air ke sini. Aku panas. Sorry. Suruh Lazarus. Maaf saya bukan Sakius. Suruh Lazarus kasih minum. Saya panas di sini. Dan kalau saudara perhatikan, saudara-saudara, Abraham katakan, Lazarus tidak bisa pergi ke tempatmu dan kamu tidak bisa pergi ke tempat Lazarus. Yang di neraka tidak bisa ke sorga, yang di sorga tidak bisa ke neraka. Langsung orang kaya ini bilang, Bapak Abraham, tolong kirim malaikat. Sebab di dunia ini masih ada abang-abangku, adik-adikku, keluargaku. Supaya mereka semua jangan masuk neraka seperti aku. Nah ini kan kalimat menyesal. Sebenarnya di dunia banyak orang yang bersaksi kepadanya, tapi dia menolak. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, orang kaya ini
selain terlambat terima Yesus, tapi dia juga merasa terlambat saksi kepada keluarganya. Sudah mati baru menyesal. Peribahasa Indonesia, menyesal kemudian tidak ada gunanya. Puji Tuhan. Malam ini kita ada perjamuan kudus, kita siapkan hati kita masing-masing, dan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Mari kita nyanyikan lagu dan kita akan masuk di dalam doa untuk menyambut perjamuan yang kudus. Satu yang sudah serahkan diri, tersalib bagi segenap dunia. Dialah anak Allah yang turun mati bagi orang-orang berdosa. Terpaku di salib, amin, terpaku di salib, Tuhan sudah angkat dosaku, amin. Dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya firman Tuhan. Ada satu yang sudah serahkan diri, tersalib bagi segenap dunia. Dialah anak Allah yang turun mati bagi orang-orang berdosa. Terpaku di salib, terpaku di salib, Tuhan sudah angkat dosaku. Dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya firman Tuhan. Layakkan kami semua Tuhan untuk bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu. Untuk jemaat di rumah masing-masing, siapkan hosti atau roti, siapkan anggur. Kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kusimpan dalam hatiku, dan aku siap bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami semua ini Tuhan, mulai dari hamba-Mu sebagai gembala yang memimpin perjamuan kudus ini Tuhan, dan seluruh jemaat-Mu yang di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpaku di salib, terpaku di salib, Tuhan sudah angkat dosaku. Dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya firman Tuhan. Terpaku, terpaku di salib, terpaku di salib, Tuhan sudah angkat dosaku, amin. Dan darahnya bawa kenyamanan dosa, digenapinya firman Tuhan. Mari angkat hosti atau roti ini setinggi-tingginya.
jangan ada yang main-main dengan sikap yang menghormati Tuhan. Dan letakkan cawan di depan dada saudara, jangan dulu minum. Saya bacakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan, jangan dulu minum. Haleluya. Tubuhmu Yesus sudah hancur di kayu salib. Dan tubuhmu ini sekarang menjadi satu dengan tubuh kami. Menyatu bermanunggal dengan tubuh kami. Tubuh yang stabil, tubuh yang sempurna. Sekarang menyatu dengan tubuh kami yang tidak sempurna. Berarti yang kuat sekarang ada di dalam kami yang tidak kuat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan di dalam tubuhmu. Sekarang angkat cawan ini, anggur ini setinggi-tingginya. Letakkan tangan kiri di depan dada saudara. Jangan dulu minum. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Darah yang suci dan mulia. Darah yang berkuasa mengampuni dosa manusia. Sekarang menyatu dengan hidup kami. Dan kalau jiwa dan tubuhmu menyatu dengan hidup kami, berarti seluruh pribadimu ada di dalam hidup kami. Kami tidak takut menatap hari esok. Kami tidak takut menjalani hidup ini. Sebab Yesus yang berkuasa memulihkan, Yesus yang berkuasa mengubah segala sesuatu ada di dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, kita nyanyikan lagu Yesus Jama Segenap Hidupku. Haleluya. Yesus Jama segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, amin. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami sudah menerima firman, kami sudah bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu. Kami mengalami kemenangan, kami mengalami kelepasan, kami mengalami penyelamatan, kami mengalami pengampunan dosa.
Terima kasih Tuhan, kami tidak takut apapun yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Sebab kami punya Yesus yang berkuasa mengubah hidup kami. Sebagaimana Yesus sudah mengubah Sakeus, Yesus juga mengubah kami pada malam hari ini dan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang melayani ibadah online ini diberkati oleh Tuhan dengan spesial. Dan semua jemaat yang mengikuti ibadah ini juga diberkati oleh Tuhan. Tak henti-hentinya kami berdoa terus untuk Indonesia. Pulihkan kami. Kami sedang memasuki transisi menuju keadaan new normal. Untuk itu Tuhan tolong kami. Kami akan tinggalkan krisis ini. Kami akan melangkah maju ke depan lagi dengan pengalaman-pengalaman yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat GPDI Sahabat Allah Sumeneb diberkati. Jemaat Friend of God Ministry di Surabaya diberkati oleh Tuhan. Dan seminggu ke depan, apa saja yang dikerjakan tangan jemaatmu ini, dibuat Tuhan berhasil. Buka semua pintu yang tertutup. Dan Engkau juga menolong mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Diberkati oleh Tuhan. Doanya dijawab oleh Tuhan. Semua menadakan kedua tangan minta berkat. Engkau Allah Jehovah Jireh. Engkau Allah El Shaddai. Engkau Allah El Gibor. Untuk itu kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin.